Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Syukran li ni'matihi la ilaha illallah. Ikraman bi rububiyatihi. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa mampukan untuk bisa membuat konten lagi berhubungan dengan malam satu surah ya. Berketepatan di malam satu surah 1446 berarti Mas ya, 4145 46 ya kayaknya. 41. Apa keistimewaan di malam satu suro? Sebenarnya ya bisa dikatakan malam yang bahagia, malam pergantian tahun bagi umat Islam masalahnya. Tapi dari segi ilmu perdukunan, bahwa malam satu suro itu sampai malam keberapa, kalau nggak salah ke 10, itu mereka itu melakukan ritual-ritual untuk mendapatkan keilmuan yang diinginkan. Jadi banyak yang melakukan ritual-ritual dan banyak juga yang mengetes ketika ilmunya sudah didapatkan ya. Nah, ini kita akan lebih condong ke arah santet. Bagaimana kita bisa terkena santet, bagaimana cara kita untuk menangani atau membentengi diri kita agar tidak tersantet. Kita ulas melalui mediasi dengan dukun atau pelaku yang ataupun gaib yang tahu tentang ilmu persantetan. Entah yang masuk apa nanti ya, kita langsung saja Mas Ali ya. Baik, jangan lupa dukung kami terus dengan cara tonton, terus share, like, komen. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya bisa kita ambil manfaatnya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha semuanya jangan dicintai nur cahaya yang nirwana. Yang ada di dalam maupun yang berhubungan dengan tarik ke tangan saya. Allah.
Sallallahu alaihi wasallam. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Mohon maaf, dengan bangsa apa ini? Jin. Oh, bangsa Jin. Berasal dari mana? Dari selatan. Dari selatan. Sekarang bertempat tinggal di mana? Masih daerah lereng tidak jauh dari sungai. Tidak jauh dari sungai. Lereng yang tidak jauh dari sungai. Kenapa masuk? Karena saya dan anak buah saya yang sering disuruh. Ada hubungan apa dengan orang ini? Saya hanya bertugas. Oh, hanya bertugas. Ya, Untuk apa? untuk menyakiti. Hmm? Untuk menyakiti. Dengan janji-janjinya. Oh, dengan janji-janji. Ya, Sampai sekarang masih menyakiti dirinya? masih. Menyakiti beliau? Masih. Oh, berarti ini kamu termasuk jin yang dipergunakan atau yang diperbudak oleh dukun. Iya. Awal mulanya kok kamu sampai bisa diperbudak oleh dukun. Itu kenapa? Awalnya tarikan saja. Tarikan gesekan hoib. Dari gesekan itu, Gesekan itu maksudnya perang apa memang dukunnya? dukunnya yang mencari. Oh, dukunnya yang mencari. Dukun selalu mencari. Bukan karena perang dulu dengan bangsamu. Tidak. Cuma melawan juga. Kalaupun saya melawan, di atas masih ada lagi yang pasti bisa menghancurkan bangsa saya. Ya. Jadi kamu Hanya menuruti apa katanya sesuai dengan perjanjian. terus waktu ketika kamu terikat perjanjian dengan dukun itu, apa yang dicari dukun? Yang lebih dominan maksudnya? Yang lebih dominan. Hanya yang menyakiti sesuai dengan kebutuhan dia. Oh, berarti ilmu yang dibutuhkan dalam hal persantetan berarti. Ya, hanya untuk sekali-kali untuk mencoba, tapi lebih sering hanya untuk mencari dana. Wujudmu apa? Sudah angin. Tidak ada wujudnya angin. Oh, enggak berwujud. Seringnya lebih suka. Macam-macam, jadi manusia bisa, jadi hewan pun bisa. Umurmu berapa? Di bangsa kami sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Terus kamu terikat dengan dukunnya itu berapa tahun atau Sekitar 3 tahun bangsa manusia. oh sudah terikat sampai 3 tahun? Bangsa manusia. Oh lah, batas akhirnya? Batas akhirnya tidak ada. Oh tidak ada, abadi wal abadan nanti Sampai mati. Belum ada yang menghentikan. Oke. Kamu lagi makan apa? Tahu. Ada yang membaca. Ada yang mengganjal. Tak kirain makan.
Terus skemanya kok sampai kamu ditugaskan menyerang beliau? Sesuai perjanjian saya akan mendapatkan imbalan. Imbalannya apa? Tidak jauh dari Sukma. Untuk menaikkan posisi saya. Oh ya, ini yang saya mau tanyakan. Fungsinya Sukma itu untuk apa bangsa Untuk kalian? menaikkan posisi saya. Untuk menaikkan kekuatan atau menaikkan gimana? Ya, termasuk kekuatan dan posisinya. Oh, termasuk Kekuatan ya, posisinya ya. posisi kedudukanmu. Ya. Semakin banyak bangsa kalian mendapatkan sukma manusia, berarti semakin tinggi. hebat. Ya, semakin banyak gitu. anak buahnya yang bisa saya kalahkan. Nah terus Ya itu tugasnya apa? Kamu diperintahkan oleh dukunnya atau orang yang menyuruh atau orang yang meminta bantuan dari dukun, terus dukunnya menugaskan kamu, mengirim kamu? kebanyakan untuk menyakiti saja. Untuk menyakiti saja. Ini lebih spesifiknya ke orang ini. Ya. Itu tugas yang kamu dapatkan apa? Menyakitinya sampai membuatnya dia sakit, pokoknya sesakit-sakitnya. Semakin dia semakin sakit, semakin saya. sampai timbul kesakitan dohir. Dohir ya, lahir ya. Otaknya juga dibikin sakit. Oh, secara psikis juga terganggu Ya, beliau. pasti. Sudah dapat berapa sukmanya? Di sini belum ada. Itu orang itu. Kalau yang lain itu udah ada 1, 2, 3 ada. Di sini saya belum dapat. Oh, orang ini belum dapat. Tapi kemarin sempat. Masih ada lagi yang di sana. Oh. Kerajaannya ada. Saya hanya mencari samping-sampingnya saja, pinggir-pinggiran. Yang penting saya tugasnya ada. Setelah kamu ditugaskan oleh dukun ke korban, itu kamu akan sampai berapa tahun atau jangka waktunya sampai apa? Apa sesuai dengan perjanjian atau Sesuai dengan perjanjian. bahkan sampai ada yang mati gitu? Kalau mati Enggak. Oh, bukan spesialis kamu berarti? bukan, hanya untuk menyakiti saja. Kalau sudah sakit-sakit parah, saya langsung ditarik. Minimal 1 sukma saya kan. Berarti, Kalau belum dapat sukma belum ditarik. oh, berarti kamu akan tetap menyakiti orang itu sesuai dengan perintah tuanmu. Ya. Memang situ sudah tugas saya. Nah, ini kan malam 1 Suro. Itu tuanmu lagi apa? Tak tahu. Tak tahu. Banyak kan bacaan jelas. Ya. Intinya juga mencari lagi untuk jadikan macam saya. Oh, untuk jadikan itu Ngumpulin bangsa kami. pasukannya. Iya. Di pintu-pintunya yang besar-besar, yang pimpinannya. Oh, berarti bisa melayani berbagai masalah berarti. Selain untuk menyakiti seseorang, biasanya kamu ditugaskan untuk apa lagi? Tidak ada, yang paling banyak saya hanya bangsa kami itu hanya untuk menyakiti orang. Jangan bohong. Tidak. Jangan bohong. Tidak. Enggak. Udah santai saja di sini. Kalau kamu tidak bohong pasti tidak akan sakit. Ya. Selain kalian, bangsa kalian, bukan untuk kamu saja, tapi bangsa kalian, antek-antek dari dukun. Iya. Biasanya dikirim untuk hal apa saja? Untuk hal menyakiti jelas. Ya.
Terus yang lainnya? Untuk kesempurnaan orang-orang yang diminta. Entah itu kewibawaan, Bebas, pokoknya entah itu pengasihan, jabatan dan sebagainya. oh sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan perintah yang diinginkan orang-orang yang minta sama Simbah. Berarti ada yang digunakan untuk Ya, menambah semisal penglaris itu atau pelet juga bisa. banyak semua. Kamu kenapa kok Mang? Hah? Enggak diapa-apain kok. Nih, jawab jujur. Jawab jujur ya. Iya. Apa saja yang bisa menggagalkan kiriman dari dukun atau yang menggagalkan santet itu sampai ke orang yang dituju? Biasanya apa saja? Jika orang yang akan kita masuki mengingat namanya, Namanya. Oh, jadi ya, tak mau menyebutkan dia. Allah maksudnya. Ya, Oh, nyak saja. minyak saja. Menyebutkan nama. Itu akan sangat susah. Oh, Tunggu saatnya jika dia tidak mengingatnya. selain mengingat Sang Pencipta, Ya, apakah ada bacaan-bacaan doa atau bacaan-bacaan yang lainnya? bacaan itu banyak tergantung niat mereka. Oh, walaupun yang dibaca itu Sekalipun dalam Al-Qur'annya, kok tahu Al-Quran? tahu Al-Qur'annya Waduh, banyak, banyak Al-Qurannya. tapi niatnya nggak ada di untuknya. Sama saja. Sama saja bohong. Ya, Oke, intinya untuknya. berarti cara kita agar terjaga dari serangan santet atau kiriman santet berarti kita senantiasa untuk mengingat Sang Pencipta, Ya, atau dengan kata lain zikrullah. ya. Terus Yang paling Ya. banyak, yang paling Apa? banyak, yang paling banyak kita yang masuk paling banyak bisa dimasuki itu orang yang gimana? hampir semuanya. Oh, hampir semua orang bisa Hanya dimasuki, itu saja yang kecuali suka orang-orang yang suka mengingat ya, Allah. suka ingatnya. Oh, Dan yang paling banyak kita masuk itu di malam Rebo. yang paling banyak Di malam Rebo. oh, di malam Rabu malah. Ya. Kenapa itu malam Rabu itu kenapa? Suruhan simbahnya malam Rebo. Suruhan simbahnya malam Rebo. Ini yang saya mau tanyakan, kenapa malam Rabu? Kok yang paling banyak santet itu masuknya di malam Rabu? Kenapa? Ada apa dengan malam Rabu? Gak ada apa-apa, cuma tugas saya hanya malam Rebo. Saya bisa mengutarakan. Oh, berarti itu terserah simbah. oh tergantung simbah, maksudnya dukunnya. Ya, Oh, berarti ada dukun yang sering melakukan ritual dalam proses penanganan pasiennya itu malam Rabu. Terus selain malam Rabu, malam apa saja? Malam Jumat? malam Jumat jarang. Oh, jarang malah. Malam paling banyak itu malam Rabu. Oh, malam yang paling mudah banyak. untuk masuk ke dalam manusia. Oh, berarti malam Rabu itu malam yang sering digunakan dalam pengiriman santet. Ya, Itu untuk dukun kamu maksudnya, atau untuk tugas juragan saya. kamu. Tapi untuk dukun yang lainnya ya beda lagi atau hampir sama. beda-beda tapi kebanyakan sama. Oh, kebanyakan sama. Ya, mungkin ada yang beda, tapi kebanyakan sama. Berarti kenapa
mau mengingat Allah kok. Panas kuping saya. Oh, malah panas. Terus ini berarti sebelum kamu ditaklukkan atau kamu ada perjanjian dengan dukun atau membantu si dukun, itu si dukunnya melakukan ritual, terus kamu menjadi pasukannya ya. Dalam ritual itu dia selalu mencari dan menarik siapa saja yang menarik. Terus kamu ditugaskan untuk mengeksekusi seseorang itu karena perintah dukun Ya, dengan melakukan berbagai ritual sampai-sampai menyakiti ataupun sesuai apa saja yang diperintahkan dukunnya berarti. ya, Oh, sesuai perjanjian dengan si dukunnya. nah ini yang jarang dikupas, ini yang jarang dikupas. Kamu ditugaskan untuk ke seseorang untuk mengeksekusi seseorang, dan tadi kamu bilang sampai bagaimana caranya sampai dapat ruh sukmanya Ya, seseorang itu. ya. Nah ini yang menjadi pemikiran dalam benak saya. Roh sukma dukunnya itu kamu makan juga apa enggak? Nggak berani, Mas. Enggak berani. Kenapa kok enggak berani? Kena kemplang saya nanti. Dia lebih tahu daripada saya. Oh. Tapi untuk nantinya untuk nantinya efeknya si dukun itu gimana? Ini untuk pengingat bahwa dukun-dukun itu juga ada efeknya atau enggak gitu. Nah, dukunnya ngambang. Oh, ngambang dalam arti Jadi budak-budak juga. oh jadi budak-budak iblis. Berarti tuanmu, berarti dukun itu kenapa kok kamu tidak berani mengambil ruh sukmanya? Karena dukun itu sudah bersekutu dengan iblis gitu. Oh iya. Kalaupun saya ngumpet nyari tetap tahu dia. Oh tetap ketahuan. Ya, Oh di iya. atasnya udah banyak sinyalnya yang menjaganya. Ya udah. Nih tawaran terakhir, mau nggak masuk Islam? Saya masih ada tugas. Tugasmu apa? Ya ini masuk untuk menyakiti orang ini. Oh, lah iya ini yang mau saya tawarkan, mau nggak masuk Islam? Masalah tugas nanti bisa dikondisikan lah. Simbahnya marah. Oh, simbahnya marah. Nih, kalau kamu mau masuk Islam nanti urusan simbah, urusan belakang lah. Iya Pak. Emang di belakang. Iya kan, simbahnya kan di belakang, yang bekerja kan kamu. Lah ini yang saya tawarkan, kamu masuk Islam dulu, masalah simbah nanti urusan belakang kan benar. Ya itu nanti Pak. Nih, wasyatratul ghaib tertutup, tidak bisa ada yang mengitakan kebaikan sama Allah. Dah, kamu nggak bisa diawasi oleh simbahmu, dukunmu. Yuk, nih tawaran terakhir, mau nggak masuk Islam? Islamnya Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana. Ya. Hah? Mau nggak? Iya. Iya. Indah. Semuanya yang ada di jasad ini anak buahmu dan semua anak-anak buahmu yang ada dimanapun yang masih berhubungan denganmu,
tarik semua, kumpulkan di depan keluaran energi Rasulullah, wujud kun fayakun sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Mana? Itu depanmu ada lingkaran, Sumur. semuanya masuk, terutama yang ada di dalam jasad ini, Anak buah saya saja. semuanya. Semua. Udah, udah, ikutin yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu Asyhadu an la alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Sang Yang Nur Cahaya Ning Nirwana, semua dukun rusuk madukun, izin aja, izin hidupnya di dunia ini dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Ning Nirwana. Semua ruh dan semuanya dukun yang mengirim ke jasad, dan orang yang menyuruhnya semuanya. Allah. Tuh, benar? Ya. Orangnya yang menyuruh juga ada? Ada. Ya udah. Nih, terbentengi kun fayakun sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, semua pelapisnya, semua antek-anteknya, iblis-iblisnya, tameng-tamengnya, dukun yang ada di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu neraka. Semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya yang nirwana pin Lauhul Mahfuz terbuka, semua keilmuannya kesedot ke Lauhul Mahfuz. Kun fayakun sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak bisa dipelajari. Kembang jabat mengisi 10 tahun saya terhubung langsung ke jasad dukunnya, ke jasad orang yang menyuruhnya. Entah yang wujud atau mereka yang wujud. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, semoga kepalanya hancur kun fayakun sallallahu alaihi. Ilmu peluput jantung, ilmu peluput. Allah atau mereka yang kun fayakun sallallahu alaihi Muhammad jantungnya semua. Semuanya rusukma yang ada di depan saya, dukun dan antek-antek, guru-gurunya semuanya
tak terkecuali orang yang menyuruhnya, semuanya rusuk madana, terlempar ke bumi. Allah terkunci. Sudah ya, dukunnya clear ya. Ya sudah. Terus ini trik dan trik and tip ya. Ketika ini orang yang mengistiqomahkan meminum air ini, bisa ndak tertembus kiriman santet? Selama masih ingat nama Allah. Oh, Itu hanya iya. benteng Oh iya. berisi malaikat. Tetap bisa tertembus kalau dia tidak mengingat namanya. Oh, tapi ini ya, Nggak mudah juga karena ada benteng. kalau orang mengistiqomahkan meminum air zam-zam ini berarti otomatis akan terbentengi dengan malaikat. Masya Allah ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ketidaksopanan kami dalam menyambut jenengan. Saya ucapkan terima kasih. Sudah memberikan cahaya untuk Ya, sama-sama. Ya, silahkan keluar dan langsung berkumpul dengan teman-teman di Padepokan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah sedikit mengulik tentang dunia persantetan ya. Jadi ya itu yang dikatakan jin, tadi bangsa jin ya Mas ya, bangsa jin yang sudah hampir 3 tahun lebih berkecimpung dalam dunia persantetan ya. Kesimpulan saya pribadi ya, untuk kita terhindar dari serangan santet ya bentengi diri kita dengan zikrullah, selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun, anywhere, everything Every day, tiap hari. oh, setiap hari, every day ya, pokoknya selama Every tik ya, selama kita bernafas selalu mengingat nama Allah, usahakan mengingat lafaz Allah ya Mas Ali ya. Insyaallah. Wajib ya. Semoga konten ini bisa kita ambil manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terus dukung channel kesayangan kita semua dengan share, like, komen sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.